kita tahu bahwa ada beberapa ulama yang memiliki keunggulan masing-masing. Ada ulama yang dikenal dengan ibadahnya. Ada juga ulama yang dikenal dengan waraknya. Ada ulama dikenal dengan kealimannya. Ada juga ulama yang dikenal dengan fikihnya. Sebagaimana dikatakan Abdullah Ibn Mubarak, seorang alim ulama dunia di zamannya, dia mengatakan, ma ra'aitu a'badan nas min Abdul Aziz ibn Abi Ruwat, wa ma ra'aitu awra'an nas min al-Fudail ibn Iyad, wa ma ra'aitu a'laman nas min Sufyan ats-Tsauri, wa ma ra'aitu afqahan nas min Abi Hanifata rahimahullahu ta'ala. Kata Abdullah ibn Mubarak rahimahullahu ta'ala, aku tidak melihat manusia yang paling ahli dalam ibadah melebihi Abdul Aziz ibn Abi Ruwat, dan aku tidak pernah melihat manusia yang paling wara' melebihi Fudail ibn Iyad, dan aku tidak pernah melihat manusia yang paling alim melebihi Sufyan ats-Tsauri, dan aku tidak pernah melihat manusia yang lebih cerdas dalam fiqih melebihi Abu Hanifah. Maka dari pernyataan Abdullah ibn Mubarak ini, manusia memiliki kelebihan masing-masing. Fudail ibn Iyad ini memiliki kelebihan, adalah manusia yang paling warak di zamannya, dan itu dikatakan langsung oleh seorang Khalifah Harun ar-Rasyid. Ingat, Khalifah Harun ar-Rasyid itu khalifah yang sangat mencintai majlisnya para ulama dan ubad, lain dengan para pemimpin-pemimpin setelahnya, apalagi di zaman sekarang. Ya, cinta musik. Ya, kalau pemimpin-pemimpin di zaman sekarang kan begitu ya, buat konser. Beda ya. Kalau pemimpin di zaman dulu ya konsernya ya ulama itulah. Jadi Harun ar-Rasyid itu suka menghadirkan para ulama, para ubad, karena Harun sendiri ulama. Dia mengatakan, ma ra'aitu ahyaban nasi min Malik, wa ma ra'aitu awra'a min Fudail. Aku tidak pernah melihat manusia yang berkarisma, memiliki karismatik yang luar biasa, melebihi khalifah dibandingkan Malik. Imam Malik itu ditakuti khalifah. Dan aku tidak pernah melihat manusia yang paling wara' melebihi Fudail ibn Iyad rahimahullahu ta'ala. Bahkan Bishr al-Hafi ini sendiri ulama wara'. Tidak ada ulama sebenarnya, kalau cerita wara' selalu disebut Bishr al-Hafi, karena dari rumahnya keluar pelajaran wara'. Dia sendiri memuji Fudail bin Iyad dan mengatakan, manusia yang paling wara' di dunia ini hanya 10. Kemudian menyebutkan salah satunya Sufyan ats-Tsauri, kemudian Ibrahim ibn Adham, kemudian Fudail ibn Iyad dan putranya Ali bin Fudail ibn Iyad rahimahumullahul jami'. Dari sini ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, bahwa ada ulama-ulama itu dikenal menonjol dalam sifat-sifat tertentulah. Fudail ini selain daripada ulama hadis, dia juga orang yang paling wara', zuhud dan ahli ibadah. Saya katakan bahwa Fudail ibn Iyad ini salah satu daripada a'lam ahli sunnah wal jamaah fil qarni tsanil hijri. Ulama dunia dari kalangan ulama ahli sunnah wal jamaah yang pernah hidup
di abad kedua Hijriah. Subhanallah, karena dia tidak pernah lepas dari Masjidil Haram, bahkan punya tempat khusus beribadah di samping Ka'bah, sehingga manusia memberikan gelar kepada Fudail ibn Iyad ini sebagai Abid Haramaini, orang yang paling ahli ibadah di tanah haram. Dia lahir pada tahun 107 Hijriah dan wafat pada tahun 180 Hijriah. Adapun asal daripada Fudail ibn Iyad ini, Fudail bin Iyad ini dilahirkan di sebuah tempat namanya Uzbekistan. Sekali lagi, kalau sudah dikatakan Uzbekistan berarti pecahan Soviet, dan itu bagian daripada Khurasan besar. Kalau Khurasan kecil Iran, kalau pecahan-pecahan Soviet itu disebut Khurasan zaman dulu. Lah, di Uzbekistan itu ada satu daerah namanya Samarkand. Dari Samarkand inilah lahir Fudail ibn Iyad as-Samarkandi al-Khurasani. Adapun Fudail bin Iyad ini memang punya sejarah yang luar biasa, karena dia sekali lagi mantan perampok, dan tidak semua perbuatan jahat itu jelek. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Terkadang di balik keburukan yang kau benci itu ada kebaikan di situ. Karena kalau seandainya Fudail bin Iyad ini tidak menjadi perompak kala itu, mungkin kalau bukan takdir Allah kemudian usaha Fudail untuk bertobat, dia tidak akan jadi ulama. Tapi ketika kemudian hatinya dipenuhi dengan hidayah, ketika dia mendengar ayat yang dibacakan saat dia menjadi penjahat, dari situlah hidayah masuk, kemudian dia korbankan dirinya untuk menghabiskan hidupnya ibadah, talabul ilmi, untuk mengganti kegagalan masa mudanya. Itulah Fudail bin Iyad. Dikisahkan oleh Ibnu Asakir dengan sanadnya sampai kepada Fudail ibn Musa, dia mengatakan, Fudail itu dulu seorang mujrim, orang jahat. Yaqta'u tariq, selalu menjadi perompak jalanan. Jadi orang-orang yang haji itu, mereka tidak berani berjalan di malam hari karena takut dengan Fudail. Subhanallah, manusia satu ini ditakuti manusia coba. Jadi kalau ada rombongan haji, takut sama satu orang namanya Fudail bin Iyad ini. Mungkin dia ketua gengnya kali ya. Jadi suatu ketika kemudian Fudail bin Iyad ini, kemudian dia hendak mencuri di salah satu rumah daripada rumah-rumah mewah. Rumah itu ada seorang wanita yang sedang sholat malam. Ketika kemudian Fudail naik di atap, tiba-tiba wanita itu membacakan ayat suratul Hadid ayat 16. Alam ya'ni lilladzina amanu an tahsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq wa la takunu kalladzina utul kitaba min qabli fatala alaihimul amad faqasat qulubuhum wa katsirun minhum fasiqun. Tidakkah sampai kepada orang-orang yang beriman itu untuk tunduk hati-hati mereka kembali mengingat Allah, atau tunduk hati-hati mereka terhadap apa yang diturunkan dari kebenaran dari Allah? Janganlah kalian seperti orang-orang yang diberikan kitab sebelumnya, kemudian masa pun berlalu kepada mereka, mengeraslah hati mereka, akhirnya kebanyakan mereka menjadi fasik. Ketika mendengar surah Al-Hadid ini, subhanallah, kalau Allah subhanahu wa ta'ala sudah memberikan hidayahnya, maka Allah lapangkan dadanya. Ya. Lah ketika itulah Fudail bin Iyad baru sadar kalau selama ini apa yang ia lakukan salah. Akhirnya dia hampir terjungkal dari atap itu, kemudian dia turun, kemudian dia pun pulang. Di tengah jalan dia lewat di sebuah rumah yang hampir roboh. Rumah itu rumah rusak, ya. Sudah tidak ada atapnya, sudah rusak rumah itu. Rupanya di dalam rumah itu ada kafilah
beberapa rombongan orang yang hendak haji. Fudail penasaran. Maka didekatilah rumah itu, tiba-tiba ada perbincangan di dalam rumah itu, di mana mereka mengatakan, salah seorang di antara mereka mengatakan, janganlah kalian berangkat di malam ini, karena kita akan dirompak oleh Fudail ibn Iyad. Lebih baik kita menunggu sampai waktu pagi. Dan kata-kata itu masuk di telinga Fudail, sehingga akhirnya Fudail mengatakan dalam hatinya, wallahi ana as'abil laili fil ma'asi wa qaumun minal muslimina hahuna yakhafuni ma arallah saqani ilaihim Allahumma inni qad tubtu ilaik wa ja'altu taubati mujawiratal baitil haram. Maka dia mengatakan, demi Allah, selama ini setiap malam aku bermaksiat kepadamu ya Rabb, sementara kaum muslimin di sini mereka takut kepadaku. Sungguh ya Allah, aku bertobat kepadamu dan akan kujadikan tobatku bertetangga dengan Masjidil Haram. Ini nadarnya dia, aku ingin bertetangga dengan Masjidil Haram. Dari situlah maka seluruh harta Fudail akhirnya dijual dari Khurasan, dari Samarkand. Dia pun kemudian melakukan safar menuju tanah Mekah. Di tanah Mekah inilah maka dia berjumpa dengan wanita pilihannya, wanita yang salehah. Dari keluarga itu keluar cahaya zuhud dan wara. Menikahlah kemudian Fudail dengan wanita itu, dan dia habiskan waktunya untuk beribadah di haram dan belajar kepada para ulama yang datang dari mana-mana ke haram, karena musim haji itu musim para ulama. Jadi dari mana-mana ulama datang, dan itu kesempatan yang kemudian diambil oleh Fudail untuk belajar. Maka dia pun kemudian belajar kepada para ulama yang datang dari mana-mana ke haram dan juga ke Madinah. Maka dia akhirnya lambat laun Allah bukakan kecerdasan, akhirnya bukan hanya menjadi ahli ibadah tetapi juga menjadi ahli hadis. Dan itu dikatakan oleh Imam Zahabi rahimahullahu taala ketika menukilkan perkataan Abdullah ibn Mubarak bahwa aku tidak pernah melihat orang yang bisa menggabungkan antara zuhud dan wara melebihi Fudail bin Iyad. Dia bisa menggabungkan dua perkara itu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sudah saya singgung bahwa Fudail bin Iyad ini karena menjadi alim ulama besar, maka dicintai para ulama yang lainnya. Lah yang paling mencintai Fudail itu siapa? Abdullah ibn Mubarak. Jadi Abdullah ibn Mubarak itu menjadikan Fudail itu sebagai gurunya, guru dalam bab zuhud dan wara. Lah sementara Abdullah ibn Mubarak ini orang kaya. Lah di zaman itu ada dua ulama kaya raya, plus dia juga orang kaya, plus juga ulama. Salah satunya Lais ibn Sa'ad yang ada di Mesir, dan Abdullah ibn Mubarak yang ada di Khurasan. Lah adapun yang ada di Mesir, Lais ibn Sa'ad ini luar biasa, ikhwan, nanti saya akan ceritakan. Dia mengalahkan pamornya khalifah yang ada di sana, Abu Ja'far al-Mansur. Jadi sebenarnya gubernur di Mesir itu selalu memberikan bantuan kepada fuqara wal masakin. Tetapi Lais ibn Sa'ad ini jauh lebih banyak bantuannya kepada fuqara wal masakin, sehingga kedudukan dia di Mesir jauh lebih tinggi dibandingkan gubernurnya. Itu Lais bin Sa'ad itu. Lah walaupun demikian dia tidak lupa dengan para ulama. Dialah yang senantiasa mengirim uang kepada Imam Malik untuk memberikan nafkah. Padahal Imam Malik itu kaya, tapi diberikan nafkah. Kenapa? Karena menghormati para ulama. Ya, harusnya seperti itu. Ya, ini mah enggak ustaz suruh nyangkul, suruh jadi tukang bangunan, suruh jadi ojol. Kapan dia bisa mengajar? Kapan dia bisa berdakwah kalau hari-harinya kemudian bekerja seperti itu? Harusnya orang-orang kaya menghormati ilmu. Beri sebagian harta kalian, kasih sama ustaz. Ini ustaz nih kasihan, nampaknya motornya udah mogok-mogok. Belikan motor bagus. Nampaknya udah nggak layak lagi nih motor nih, musim hujan kehujanan. Belikan mobil, kan begitu ya.
Karena Imam Malik rahimahullahu taala diberikan nafkah oleh siapa? Oleh Lais ibn Sa'ad. Lah sementara Fudail bin Iyad ini kehidupannya seumur dia masih hidup ditanggung oleh Abdullah ibn Mubarak. Bayangkan, Abdullah ibn Mubarak menanggung kehidupan Fudail bin Iyad, setiap bulan dikirim. Ya, begitulah. Makanya sering saya katakan, tidak ada yang bisa menghormati ulama kecuali ulama. Tidak ada yang paham dengan ustad kecuali ustad, gitu maksudnya. Kalau orang awam mana paham dengan ustad? Yang ada dia lebih hebat dibandingkan ustad. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Lah, Fudail bin Iyad, walaupun setiap bulan dia dikirim oleh Imam Malik, oleh Abdullah ibn Mubarak untuk ma'isyah kesehariannya, tetap saja hidupnya susah. Kenapa? Karena tidak semua uang yang dikirim oleh Abdullah ibn Mubarak itu dimakan dia dan keluarganya. Kalau seandainya dimakan dia dan keluarganya sudah cukup tuh. Tapi Fudail bin Iyad membagi uang itu menjadi 4. Ya, seperempatnya diberikan pada fuqara al-hayy, kepada fakir miskin yang ada di tempat dia. Yang kedua kepada tetangga-tetangganya. Yang ketiga kepada orang-orang yang datang ke Mekah kemudian tidak punya zat, tidak punya bekal, habis bekalnya di jalan. Kemudian baru seperempatnya digunakan untuk dia, anak dan keluarganya. Artinya bahwa walaupun dia disedekahi orang, tetap saja dia bersedekah, gitu maksudnya. Luar biasa. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Fudail bin Iyad ini, tadi saya katakan perkataan Bishr al-Hafi. Bishr al-Hafi ini seorang ulama zuhud dan wara, ahli ibadah plus juga wara. Kenapa disebut Hafi? Hafi itu artinya tidak pakai sandal. Jadi Bishr al-Hafi itu Bishr yang nyeker kemana-mana, itu artinya. Al-Hafi itu kan nggak mau pakai sandal dia. Saking zuhudnya, semenjak dia tobat, dia lepas sandalnya. Nanti saya akan kisahkan. Bishr al-Hafi ini kurang lebih dengan Fudail. Tapi bedanya kalau Bishr al-Hafi ini orang kaya, pedagang, poya-poya, maksiat macam-macam dia lakukan. Tiba-tiba kemudian dia diingatkan orang soleh gitu, dia sedang bernyanyi dengan wanita-wanita biduan. Tiba-tiba datang seorang alim, seorang soleh menasihati. Nasihatnya masuk, dikejar orang alim ini sampai ke padang pasir ceritanya itu. Akhirnya diberikan nasihat, dari situ dia bertobat. Kemudian dia bernada tidak pakai sandal, maka selamanya dia nyeker. Makanya disebut Bishr al-Hafi itu. Nah, Bishr al-Hafi ini mengatakan di antara 10 ulama yang zuhud itu, yang wara itu, salah satunya Fudail bin Iyad dan anaknya. Ya. Jadi Fudail bin Iyad ini menularkan akhlaknya kepada anaknya Ali bin Fudail bin Iyad. Ya. Di antaranya kisah Ali bin Fudail bin Iyad ini salah satunya apa? Ketika beliau sedang sholat. Jadi beliau sedang sholat, tiba-tiba kemudian dalam sholatnya dia membaca Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqar sampai kepada tsumma latus'alunna yauma idzin anin naim. Teringatlah azab neraka di pikirannya, tiba-tiba dia pingsan. Pingsannya ini bukan sejam 2 jam, siumannya itu baru hari berikutnya. Jadi malam berikutnya dia siuman, ditanya sama bapaknya Fudail bin Iyad, ada apa wahai Ali? Kenapa kau pingsan? Maka dia mengatakan, ya Abi, semalam saya sholat malam, kemudian saya membaca Alhaakumut takatsur, dibaca lagi pula ayat itu, pingsan lagi. Akhirnya hari ketiga dia pun siuman, ditanya lagi sama ayahnya. Tiba-tiba akhirnya dia mengatakan, aku membaca 2 malam berturut-turut Alhaakumut takatsur, diulang-ulang-ulang, dia tidak tahan, akhirnya kepingsanannya menjadikan sebab kematiannya. Ketika dia sedang sholat, kemudian terjatuh pingsan. Ketika sadar pingsan lagi. Ketika sadar dan dia sedang mengulang-ulang Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir sampai selesai ayat, tiba-tiba malakul maut datang dan mencabut rohnya Ali ibn Fudail ibn Iyad, putra daripada Fudail ibn Iyad rahimahullahu ta'ala. Meninggal dalam posisi sholat. Dan sebagaimana anaknya Fudail juga sama, meninggal dalam posisi sujud. Ya, karena Fudail bin Iyad itu tidak lepas dari Masjidil Haram.
Setiap malam dia punya tempat khusus di Masjidil Haram itu. Dikatakan oleh para ulama, dia tidak pernah meninggalkan solat malam setiap malam. Jadi kalau dia 1 jam solat, 1 jam tidur, 1 jam solat, 1 jam tidur, begitu. Jadi kalau sudah lelah tidur sebentar, kemudian bangun lagi, ambil wudhu, solat lagi. Kemudian sudah lelah ngantuk, tidur lagi, bangun lagi. Begitulah dihabiskan malam-malamnya sampai akhirnya ketika istrinya sudah meninggal, kemudian Ali bin Fudail pun meninggal, hidupnya sebatang kara. Disitulah agak sempit dadanya. Akhirnya dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dicabut nyawanya seperti puteranya dalam posisi sedang sujud, sedang sholat. Dan itu tanda-tanda daripada husnul khatimah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, di antara bentuk zuhudnya nih, bayangkan Harun ar-Rasyid itu kalau musim haji dia datang dan berjumpa dengan para ulama. Dan kalau dia berjumpa dengan para ulama, seluruh hajatnya dikasih. Jadi suatu ketika Harun ar-Rasyid ini sampai di Mekah, dia panggil satu-satu para ulama yang hadir, yang datang dari berbagai macam negara, tumplak di Mekah. Tentu ulama-ulama besar. Berjumpalah Harun ar-Rasyid dengan Sufyan ibn Uyainah, alimin ulama'i Makkah. Kemudian kata Harun ar-Rasyid, "A'alaika hajah ya Sufyan?" Kamu punya hajat, sebutkan hajatmu. Maka Sufyan mengatakan, "Na'am wahai khalifah, indi dainun kadza wa kadza." Aku punya hutang begini dan begitu, athqala alayya, dan hutang ini sangat memberatkan diriku. Maka kata Harun ar-Rasyid, "Taib, aku akan lunasi hutang-hutang." Setelah itu kemudian berjumpa lagi dengan ulama Yaman namanya Abdul Razak As-San'ani. Dipanggilnya oleh Harun ar-Rasyid Abdul Razak As-San'ani. Sama pertanyaannya, "Alaka hajah?" Kamu punya hajat denganku wahai Harun, wahai Abdul Razak? Kata Razak, "Na'am, saya punya hutang sekian 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 sekian. Athqala alayya hadad dain." Hutang ini sangat memberatkan pundakku. Kata Harun ar-Rasyid, "Ku bayari seluruh hutang-hutang." Kemudian berjumpa dengan ulama ini, ulama itu, dan mereka diberikan keinginan mereka kecuali Fudail bin Iyad. Ketika itu Fudail bin Iyad dipanggil oleh Harun ar-Rasyid. Aina al-Fudail? Mana Fudail? Ya. Kata orang mengatakan Fudail tidak hadir di sini. Kemudian Harun ar-Rasyid mengutus utusannya untuk memanggil Fudail berjumpa di Masjidil Haram. Sampailah utusan Harun ar-Rasyid ke rumah Fudail bin Iyad dan mengatakan, "Ya Imam, ya Fudail, Khalifah Amirul Mukminin memanggilmu." Apa katanya? "A'udzu billah." Aku berlindung kepada Allah, mali wali khalifah. Apa urusan saya dengan khalifah katanya? Apa urusan saya dengan khalifah? Mali wali khalifah katanya. Apa urusan saya dengan khalifah? Insari, pergi kamu sana. Ini pembantunya khalifah mengatakan, "Ya Imam Fudail, ittaqillah. Bertakwalah kepada Allah, fa inna 'alaika bai'atun lil khalifah." Kau ini punya baiat kepada khalifah. Kau harus datang. Kau sudah membaiat dia khalifah dirimu. Maka Fudail bin Iyad mengatakan, "Wallahi ma dhahab." Demi Allah aku tidak akan pergi. Kalau khalifah butuh datang ke sini. Akhirnya pergilah utusan ini dan mengatakan kepada Harun ar-Rasyid, Fudail tidak mau datang dan menemui khalifah. Kata Khalifah Harun ar-Rasyid, kalau gitu kita datang ke rumahnya. Maka berangkatlah Harun ar-Rasyid menemui khalifah, menemui Fudail bin Iyad, "Tukasailu mustaftiyan." "Wahai Fudail, saya datang kemari ini sebenarnya ingin bertanya beberapa masalah. Saya ingin meminta fatwa kepadamu." Kata Fudail, "Apa yang harus saya fatwakan?" Maka kemudian Harun ar-Rasyid mengatakan kepada Fudail, "Dzakirni billah." Berikan nasihat kepadaku, ingatkan aku dengan Allah. Maka Fudail bin Iyad mengatakan, "Ya sabihal wajh ma'as." Ya kan? Maka Fudail bin Iyad memuji khalifah, "Wahai pemilik wajah yang bercahaya, alangkah indahnya wajahmu. Ya sabihal wajhi ma'asana wajhu." Kemudian dia mengatakan, "Allah pelihara wajah yang tambah lagi." Maka akhirnya kemudian Harun ar-Rasyid pun dinasihati sampai betul-betul menangis, ya, sampai tangisannya kemudian tidak terhenti,
Sampai akhirnya pembantunya ini marah kepada Fudail. Kenapa kau bisa buat khalifah kami menangis? Tapi Amirul Mukminin mengatakan, biarkan dia bicara dengan. Setelah selesai, akhirnya kemudian khalifah pun mengambil satu kantong isinya emas. Kemudian dikatakan, ya Fudail, ambillah emas ini. Fudail marah dan mengatakan, ya khalifah, atadhunnu, apakah kau menyangka aiduka min ajlil mal? Apakah kau sangka bahwa aku memberikan nasihat kepadamu itu karena aku ingin hartamu? La, tidak. Ambil lagi hartamu. Lah, istrinya itu ketika mendengar Fudail ini mendapatkan uang banyak dari khalifah, itu dengar di samping ini. Kan beda wanita dengan laki-laki ya. Marah istrinya. Jadi ketika khalifah kemudian diserahkan lagi, suruh dibawa lagi, khalifah keluar. Kata pembantunya, ya khalifah, lebih baik kita taruh saja uang ini, jangan dia malu. Akhirnya betul-betul ditaruh. Kemudian dia turun. Fudail tahu bahwa harta itu ada di situ, diambilnya, disusulnya khalifah ini, kemudian dikasihkan lagi. Jangan kira aku memberikan nasihat ini karena harta ini, ambil lagi. Di situ zaujatuhu, tiba-tiba istrinya teriak sambil menangis-nangis dan mengatakan, ya Fudail, ma sya'nuk, wahai Fudail, ada apa denganmu? Nahnu lam na'kul sab'ata ayyam, kami sudah tidak makan 7 hari, kau tolak emas itu, katanya. Kami sudah enggak makan 7 hari. Ya. Kau menolak harta itu, katanya. Kenapa kau tidak ambil? Ma sya'nuka ya Fudail, marahi sama istrinya. Kata Fudail, uskuti, diam kamu. Akhirnya nasihati istrinya sambil menangis tuh. Bayangkan 7 hari tidak makan. Makanya dikatakan oleh Abdullah ibn Mubarak, waroknya Fudail ini, walaupun tidak ada apapun di rumahnya, walaupun dia harus memakan abu daripada bekas bakaran kayu, maka dia makan, dibandingkan dia makan dari hasil minta-minta yang syubhat, apalagi yang haram. Ditolaknya. Dari situlah Harun Ar-Rasyid mengatakan, demi Allah, aku tidak pernah melihat orang yang paling wara dibandingkan Harun Ar-Rasyid. Wah, beda kelas kita dengan Harun Ar-Rasyid. Kalau di ya, kelas kita bukan kelas wara. Ini cerita ulama yang paling agung 14 abad yang silam. Kalau disebutkan ubad ahli ibadah, maka terekamlah otak kita dengan Fudail bin Iyad, manusia terubad, terwara setelah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Luar biasa. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Karena bagaimanapun ikhwatun fiddin, para ulama dahulu itu memperhatikan ulama yang lainnya. Ada yang kemudian senang dengan perhatian ulama yang lainnya. Ada yang kemudian memang tidak mau seperti Fudail. Seperti ceritanya Imam Malik, bahwa satu karung kurma ajwa dihadiahkan kepada siapa? Lais ibn Sa'ad ke Mesir, dikirim ke Mesir. Tiba-tiba Lais ibn Sa'ad merasa tersanjung dengan hadiah daripada Imam Malik dengan kiriman kurma. Diisi kurma itu kemudian dituang, diganti tempatnya, diisi pula satu emas sebanyak kurma yang dimasukkan ke dalam kali, katanya. Enak tuh kayak gitu ya. Harusnya begitu. Ya, kalau kita dikasih tetangga pecel lele, ya kita kasih dia pecel terong. Ya ibaratnya jangan sampai kosong ya. Ini enggak, kadang-kadang dikasih tetangganya sama wadahnya enggak dibalikin. Sangkanya mungkin dengan wadah-wadahnya sekali, kan ada tuh. Padahal tetangga ini ngasih lau dengan wadahnya itu, dengan harapan cuma diambil lau, wadahnya dibalikin. Ini enggak. Ada tetangga-tetangga itu yang kurang ajar. Udah dikasih wadahnya pulang diambil sama dia. Kan enggak begitu ya. Harusnya wadahnya diisi lagi, balikin ke tetangganya. Itu namanya jazaul ihsan ilal ihsan. Balasan kebaikan dengan kebaikan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Lah kemudian Fudail bin Iyad
rahimahullahu taala pernah suatu ketika dikatakan kepadanya tentang apa itu wara. Ya Fudail, apa itu wara? Maka Fudail mengatakan, man ata Allah hal tadurrukal ma'siyatu. Barang siapa yang taat kepada Allah, apakah maksiat akan memberikan madarat kepadamu? Wa man ya'sillaha hal tanfa'uhu ta'atu, hal tanfa'uka ta'atu. Barang siapa yang bermaksiat kepada Allah, apakah ketaatan itu akan bermanfaat bagimu? Haris ala ridallah, kata Fudail, arilah keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ha huwa dzak, maksudnya itulah wara. Ya, karena kalau kita mencari keridhaan manusia, tidak akan kita dapati. Ya. Maka Fudail bin Iyad, sudah saya katakan tadi, meninggal karena meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, ingin meninggal dalam posisi beribadah kepada Allah dan Allah kabulkan. Maka tepat pada bulan Muharram tahun 187 Hijriah, dia pun wafat di tanah haram sedang sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah kisah singkat dari Fudail bin Iyad, karena sudah jam 6. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanallahi bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.